Kisah Depati Amir, singa dari Bangka. Tahukah kamu bahwa di balik tenangnya Pulau Bangka pernah berdiri seorang pemimpin yang begitu pemberani, begitu dihormati, hingga Belanda membutuhkan lebih dari 1 dekade untuk menjatuhkannya? Namanya adalah Depati Amir, putra dari Depati Bahrin, pemimpin adat yang disegani. Ia lahir di Bangka pada awal 1800-an, di masa ketika pulau itu menjadi incaran utama Belanda karena kekayaan timah yang luar biasa. Adu senjata, satu akar ketidakadilan. Tahukah kamu bahwa sejak awal, rakyat Bangka telah dipaksa bekerja di tambang-tambang timah oleh Belanda? Mereka harus menggali, mengangkut, dan bekerja di bawah panas terik, sementara hasilnya diambil paksa oleh pemerintah kolonial. Di tengah penderitaan itulah, berdirilah sosok Depati Amir, seorang pemimpin muda yang tidak hanya berani berbicara, tetapi berani melawan. Ia melihat bangsanya ditindas, ia melihat aturan adat diinjak-injak, dan ia memutuskan ini tidak boleh dibiarkan. Adu senjata 2. Api perlawanan. Tahukah kamu bahwa Depati Amir tidak hanya menolak perintah Belanda, tetapi memulai perlawanan gerilya pertama di Kepulauan Bangka? Belanda berulang kali memanggilnya ke kantor residen, memaksanya tunduk, meminta rakyatnya bekerja. Tetapi Depati Amir tetap bersuara lantang. Rakyat Bangka bukan budak, kami tidak akan tunduk pada penindasan. Ucapan itu terdengar di seluruh pulau dan membuat Belanda murka. Amir pun masuk ke hutan. Di sanalah ia membangun markas, mengumpulkan pasukan rakyat, dan mengatur strategi. Ia memahami medan Bangka, hutan lebat, sungai berliku, perbukitan gelap. Dengan itu semua, ia menciptakan serangan kilat yang membuat Belanda kewalahan. Pos Belanda dihancurkan, konvoi logistik disergap, rakyat dilindungi dari wajib kerja paksa. Nama Depati Amir menjadi bayangan yang menakutkan bagi Belanda, tetapi menjadi cahaya harapan bagi rakyat Bangka. Adu senjata 3. Pengkhianatan yang mematahkan. Tahukah kamu bahwa setelah lebih dari 10 tahun berperang, Belanda akhirnya menggunakan strategi paling licik. Mereka menawarkan perundingan damai. Depati Amir datang bukan sebagai orang kalah, tetapi sebagai pemimpin yang ingin menghentikan darah rakyat. Namun, saat ia masuk ke tempat pertemuan, prajurit Belanda langsung mengepungnya. Tanpa senjata, tanpa perlawanan, Depati Amir ditangkap dengan cara paling curang. Belanda sudah tidak sanggup lagi menghadapinya di medan perang, maka mereka menjatuhkannya lewat pengkhianatan. Adu senjata 4. Diasingkan tapi tidak pernah kalah. Tahukah kamu bahwa Depati Amir tidak dihukum mati? Belanda takut menjadikannya martir. Ia dibuang jauh ke Tondano, Minahasa, ribuan kilometer dari tanah Bangka. Namun, tahukah kamu bahwa walau diasingkan, semangatnya tidak padam?